Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu di tempat ini bahkan akan menyaksikan siaran tunda pada channel YouTube GSKI Bukit Raya. Mari kita bersama-sama memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara terkasih. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Arahkan hatimu. Kita masuk lebih dalam hadirat-Nya. Ini kami Tuhan. Kami datang. Kami merindukan Engkau Tuhan. Merindukan jamaah-Mu di tempat ini. Kami merindukan Kau ubahkan kami melalui firman-Mu Tuhan. Kau menjagai setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu, perlindungan. Kami biji mata-Mu ya Allah. Haleluya. Kau menjagai milik-Mu selalu. Kau menemani kesayangan
kasih Allah, lebih lagi naikkan pujian ini dengan tulus, katakan jagai. Amin. Milikmu selalu, kau menemani Tuhan. Kau menemani kesayanganmu selalu. Aku biji matamu ya Tuhan. Aku biji matamu, tak terbayangkan dalam cintamu Bapa. Hari esokku, amin, ada di tanganmu. Masa depanku Tuhan ada di benakku, tak kenal ragu Tuhan, dan takkan ku takut. Jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Hari esokku Tuhan, amin. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Masa depan ada di benakku, tak kenal ragu dan takkan ku takut. Jalan cerita hidupku Tuhan, jalan ceritaku sempurna baru. Oh, hari esokku ada di haleluya. Masa depanku Tuhan, masa depan, amin, 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 ada di benakku, tak kenal ragu Tuhan. Haleluya. Dan takkan ku takut. Jalan cerita hidupku, jalan ceritaku sempurna dalam-Mu. Sekali lagi katakan, Kau menjagai milikku selalu. Kau menemani kesayanganmu Tuhan. Kau menemani kesayanganmu selalu. Kami yang ada di tempat ini biji matamu ya Bapa. Aku biji matamu, sungguh tak dapat kubayangkan, terbayang begitu dalamnya kasih-Mu Tuhan. Aku ada di tempat ini semua karena kasih, semua karena anugerah-Mu. Mari bersama Bapak Ibu saya udah super
depan kami Tuhan, di hadapan masa depan. kami taruh masa depan di tangan-Mu ya Bapa. Ada di benakmu. Jika Engkau bersama kami, Tak kenal ragu. tidak ada ketakutan dalam hidup kami. Takkan ku takut. Karena semua dalam kendali dan kontrol Engkau ya Allahku. Jalan cerita Sempurnakanlah hidup kami Tuhan. sempurna dalammu. Hari esokku, Hari esokku ada di tangan-Mu. Masa depanku masa depan ada di benakmu. Haleluya. ragu Dan takkan ku ragu. Jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalammu. Jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalammu. jalan cerita hidupku Tuhan. Jalan ceritaku sempurna dalammu. Sempurnakan kami Tuhan. Ini rindu kami, ini doa kami. Oh, haleluya. Haleluya. Kami melihat bukti nyata pembelaan-Mu Tuhan. Betapa kami tak bersyukur, betapa kami memuliakan Engkau Tuhan. Terimalah pujian hormat kami, biarlah harum Tuhan di hadapan sampai tahta-Mu yang haleluya. Bapa kami, Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Hadir-Mu kami rasakan di Tuhan. Bila segenap hidup kami memuji memuliakan nama-Mu. Yang percaya katakan amin. Mari tepuk tangan yang terbaik, berikan yang terbaik buat Tuhan. Senangkan hatinya hari ini, amin. Haleluya. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, haleluya. Boleh jabat tangan kiri kanan muka belakang. Kita bersuka di hadapan Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita senangkan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam Tuhan setiap waktu. Apapun yang terjadi di hidupku, Tuhan yang sungguh sangat baik, Tuhan yang sungguh sangat baik, turut bekerja dalam segala perkara
di setiap lembar hari hidup kami Tuhan. Kami hanya ingin hidup dalam hadirat-Mu saja. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami temukan ketenangan, kami temukan keteduhan. Aku ingin selalu mencari hadirat-Mu, ingin mencari wajah-Mu ya Bapa. Ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan. Ku rindukan Engkau Tuhan, hadirat-Mu di tempat ini. Hadir-Mu Tuhan, hanya Kau yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku harapkan, Engkau yang ku harapkan. Ku rindukan kehadiran-Mu ya Bapa. Kehadiran ku perlukan lebih dari nafasku. Ku perlukan lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Lebih lagi katakan, ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku harapkan, hanya Engkau yang ku rindukan. Ku rindukan mari Bapak Ibu siang untuk berdiri. Lebih dari nafas, oh ku perlu Kau Tuhan. Lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku,
kehidupanku, selamanya kehidupan. Saudaraku, dengan lembut saudara katakan, ku perlu kau Tuhan, lebih dari napasku. Amin. Amin Tuhan. Kami menyanjung Kau tinggi dalam hidup kami. Kau lebih dari segala-galanya dalam hidup. Engkaulah kehidupanku. Ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau lebih dari napasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Terpuji-puji Engkau ya Bapa Elohim Yahweh, yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan, lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran-Mu bagi kami pada saat hari ini. Engkaulah kebanggaan kami. Engkaulah harapan kami satu-satunya Tuhan. Kami yang hilang pengharapan hari ini Tuhan. Kami menemukan Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat hari ini. Menguatkan, menyembuhkan, menghibur kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Allah kami yang sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kami. Engkaulah harapan kami satu-satunya Tuhan. Berbicaralah bagi kami, bagi setiap umat-Mu yang hari ini, yang selalu membutuhkan Engkau. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kami selalu membutuhkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita mengatakan kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, tentu Tuhan membutuhkan dan kita benar-benar hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah kepada Tuhan. Firman Tuhan ada mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kita tidak cuma cukup hanya berkata, Tuhan aku membutuhkan Engkau. Bahkan kita berkata, tanpa Engkau aku tidak bisa hidup Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita membutuhkan Dia. Dengan segala kerendahan hati kita datang kepada Tuhan.
Sebelum kita meneruskan kebenaran firman Tuhan ini, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat hari ini. Perikopnya doa mohon ampun, Mazmur 25, saudaraku. Dengan perikopnya doa mohon ampun dan perlindungan. Tapi saya hanya bacakan ayat firman Tuhan, ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, 12, dan 13. Dan 14 saja. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita datang dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini hidup yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sempurna hidup ini Bapak Ibu. Sebab itu Tuhan memberikan kita selalu masuk di dalam hadiratnya Tuhan itu. Untuk merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sering tidak menyadari itu Bapak Ibu. Entah melewati pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Kita sering tidak menyadari ini Bapak Ibu. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya itu benar-benar berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu kita datang dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Seperti pemazmur ini. Kenapa dia berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia merasa kehidupannya selalu belum berkenan di hadapan Tuhan. Setiap saat Bapak Ibu, kita harus datang dengan segala kerendahan hati di bawah kaki Tuhan. Bahwa benar-benar hidup kita ini benar-benar hidup sejujurnya belum berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal-hal yang membuat kita hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu kita datang kepada Tuhan mengatakan, ampunilah kesalahanku Tuhan. Sebab besar kesalahanku. Inilah orang yang dikatakan tadi. Siapakah yang ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Banyak orang yang gak takut Tuhan Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, dia tidak peduli. Bahwa apa yang dia lakukan itu menyakiti hati Tuhan. Atau melukai hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak peduli. Nah orang-orang yang seperti ini, orang yang tidak takut Tuhan Bapak Ibu. Sebab itu ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Itu pertanyaan. Sudahkah saya dan saudara hari ini takut akan Tuhan? Nah orang yang takut akan Tuhan itu Tuhan akan menunjukkan jalan
yang harus dipilihnya. Pasti Tuhan akan memberitahu kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa ini jalanmu salah. Ini jalanmu yang benar, ini jalanmu yang sesuai dengan yang ku kehendaki. Apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat. Nah, tapi kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, sembarangan Bapak Ibu. Mau ngomong-ngomong aja, mau marah-marah aja. Dia tidak tahu setiap detik, menit Tuhan ada melihat kita. Amin. Dia ada Bapak Ibu. Dia ada. Sebab itu, kalau orang yang takut akan Tuhan, dia pikirkan dulu apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat dalam hidupnya. Karena dia tahu Tuhan ada di mana-mana. Amin. Kok enggak amin? Beri kemuliaan dong. Tuhan ada di mana-mana. Ya. Di mana kita berjalan? Ada pujian itu mengatakan, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya, dia ada. Dia ada Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu dia ada, kita harus benar-benar hidup takut akan Tuhan. Ayat yang ke-13 yang B-nya. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya membuktikan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya membuktikan bahwa takut akan Tuhan. Menjaga kekudusan, kesucian hidup. Berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Setiap hari, detik, menit, hari lepas hari. Saya melihat Bapak Ibu, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Kalau saudara bilang berkata, mana kue, jadi aku tuh rajin ke gereja. Berdoa ya aku, menengok persembahan malahan, perpuluhan, dia ketinggalan. Bapak Ibu tidak cukup itu. Ya, kita diuji kesetiaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita terus-menerus melakukannya dalam kehidupan kita. Setiap hari, detik, menit, hari lepas hari. Itulah yang firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah senantiasa. Sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Kita harus menjadi 5 perempuan yang bijaksana Bapak Ibu. Amin. Amin. Berjaga-jaga. Berjuang. Itulah yang dikatakan firman Tuhan minggu yang lalu. Berjuanglah ke pintu yang sempit. Saya melihat hari-hari ini Bapak Ibu. Bahkan hari-hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak di tempat ini. Ya. Semakin mereka sungguh-sungguh Bapak Ibu. Mau hidup benar, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Iblis itu tidak suka Bapak Ibu. Iblis mulai menampakkan dirinya Bapak Ibu. Ya, saya lihat ini benar-benar terjadi Bapak Ibu. Nah kalau kita berteman dengan iblis Bapak Ibu, ya dengan setan kita berteman, ya setannya diam-diam aja, biasa-biasa saja. Tidak terganggu Bapak Ibu. Karena setan bilang, ini temanku. Ya, nggak usah diganggu. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup mau benar. Yang kita katakan tadi, hidup takut akan Tuhan.
Kita ingin hidup benar, kita mau menanggalkan setiap dosa yang merintangi kita. Ya, dosa yang merintangi kita. Kita mau tanggalkan itu, kita mau lepaskan. Iblis gak suka Bapak Ibu. Dia mulai. Karena pelayanan di tempat ini Bapak Ibu. Pelayanan yang benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk serupa, sempurna seperti Dia. Hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Tidak mudah memang. Kami sebagai pemimpin, saya sebagai gembala dulu. Yang benar-benar berjuang untuk melakukan ini. Berat Bapak Ibu. Tapi tidak ada pilihan. Mau tidak mau. Kalau enggak ngapain? Saya menjadi gembala di tempat ini. Saya berdiri di mimbar ini. Tidak berjuang untuk melakukan kehendaknya ini. Sama aja di depan Tuhan kita munafik. Memalukan. Saya rindu Bapak Ibu, pelayanan di tempat ini benar-benar pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Walaupun tidak mudah untuk melakukan itu. Berjuang, terus cari ketepatan. Setiap hari kami berdoa di tempat ini. Ingin selalu mengoreksi pelayanan dan hidup kami masing-masing di hadapan Tuhan. Sudahkah hidup kami ini sudah berkenan? Pelayanan yang kami lakukan ini benar-benar sesuai dengan yang Kau kehendaki Tuhan atau tidak? Setiap hari kita kumpul di tempat ini. Aktivis-aktivis pendeta-pendeta yang ada. Bahkan dalam pribadi, doa pribadi kita terus hidup. Itu yang dicanangkan oleh gembala sinode kita itu 24 jam ada di dalam hadirat Tuhan. Itu tadi pujian, ku mencari hadirat-Mu. Ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ku harapkan. Hanya Engkau yang ku rantikan. Ku rindukan kehadiran-Mu. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Saudara, pujian ini tidak cukup hanya kita nangis dengan pujian ini karena masalah hidup, ekonomi, sakit penyakit, jodoh, ya. Tidak itu Bapak Ibu. Terutama adalah bagaimana hidup kita ini, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau masalah ekonomi, ya kita kerja keras, Bapak Ibu. Kalau masalah sakit penyakit, tentu kita harus
makan yang sehat, hidup sehat. Tapi kalau masalah kehidupan yang berkenan, hidup yang takut akan Tuhan, kita memerlukan Dia lebih dari napas kita. Tanpa Tuhan, Bapak Ibu, waduh, gampang manusia itu terpeleset. Gampang hidup kita ini pengaruh dengan dunia yang jahat ini. Gampang. Apalagi keadaan dunia ini bukan semakin membaik, semakin rusak dan semakin sulit dan sukar, Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak takut Tuhan, tidak benar-benar Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita, kita gampang marah, gampang mengeluh, takut hidup ini, sehingga memberhalakan masalah dalam hidup kita. Dan pasti tidak akan bisa mencari hadirat Tuhan. Tidak menemukan dia wajah Tuhan. Tidak mendapat apa-apa daripada Tuhan, Bapak Ibu. Sebab itu butuh perjuangan. Hidup harus serius, sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan setengah-setengah kepada Tuhan. Kalau kita setengah-setengah, Bapak Ibu, aduh, nggak dapat apa-apa. Makanya firman tidak hidup dalam kehidupan orang-orang yang percaya katanya kepada Tuhan. Tapi kalau orang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan itu, firman Tuhan itu hidup dalam kehidupannya. Menghadapi apapun masalahmu dalam kehidupan ini, saudara dapat jawaban daripada Tuhan. Amin. Amin. Iya. Ini saya lakukan, Bapak Ibu. Saya pernah yang mengalami hidup tanpa Tuhan. Hidup tidak takut akan Tuhan. Kayak neraka. Kayak setan. Panas hidup ini. Capek. Sekian tahun saya menjalani hidup yang berat. Capek. Tahun 90 saya kembali mencari Tuhan. Wah, awalnya Bapak Ibu benar-benar Tuhan itu, pertemuan pertama itu dengan Dia sangat menggoda. Selanjutnya kita dididik oleh Tuhan, amin, menjadi muridnya. Ya kalau kita masih baru dengan Tuhan, kita kayak anak kecil itu dimanja-manja sama Tuhan. Ya, wah, waktu saya pertama saya melihat betapa luar biasa. Saya datang kepada Tuhan, waduh, luar biasa Bapak Ibu, itu sekian tahun. Itu yang dikatakan cinta mula-mula dengan Tuhan. Waduh, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan berbicara, waduh banyak hal. Bahkan saya dikaruniai karunia Roh Kudus. Luar biasa. Tuhan itu hidup. Wah, satu saat saya didewasakan oleh Tuhan. Ya, saya menghadapi sakit penyakit. Ya, tapi puji Tuhan. Ya, suami 9 hari tidak sadarkan diri waktu itu. Waktu diproses. Pertama, aduh Tuhan, kok ikut Tuhan begini gitu ya. Pertamanya enak. Kok menderita seperti ini. Bapak Ibu, ujian lagi datang.
Yang saya sudah tidak mempercayai namanya berhala-berhala. Setelah diuji pada waktu itu, suami sakit Bapak Ibu. Ada orang menyodorkan akar-akar, ya, akar-akar orang Dayak biasa gitu. Ada baca-bacaannya supaya sembuh, cepat sembuh begitu. Waduh, ujiannya gitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Ada suara Tuhan berkata kepada saya, aku tidak berkenan atasmu. Kalau engkau masih memakai ini. Kau tidak mencintai aku dengan segenap hidupmu. Di situ aku sadar Bapak Ibu. Nah itu tadi orang yang takut akan Tuhan. Pasti Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Banyak godaan di depan kita. Nah kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita gampang disesatkan. Puji Tuhan terus. Dasarnya adalah di dalam diri kita tuh takut akan Tuhan. Bahwa Tuhan itu suatu saat yang akan mengadili kita di tahta pengadilannya. Kita hidup di dunia ini pasti mati. Pasti menghadap tahta pengadilannya. Selama kita ada di dunia ini, banyak ujian, cobaan yang kita perhadapkan. Tapi ingat, firman Tuhan hari ini mengatakan, siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amin, Bapak Ibu. Takut Tuhan dulu. Tidak cuma hanya kita nyanyi, setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tidak bisa kalau kita tidak takut akan Tuhan. Kita ikut kemauan kita, tidak mungkin Tuhan akan menunjukkan jalan sesuai dengan kehendaknya. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di pikiran kita itu Tuhan, 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 dan Tuhan. Tapi banyak orang Bapak Ibu melakukan segala sesuatu bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kadang-kadang tidak sadar. Saking takutnya hidup, enggak takut Tuhan. Takut kalau hidup enggak makan, hidup susah, hidup miskin. Padahal sumber berkat itu dari Tuhan, amin. Saya membuktikan ini Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Kadang-kadang kita tidak sabar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Amin. Amin. Makanya kita diproses melewati kehidupan. Supaya kita memiliki iman yang sempurna. Bapak Ibu, amin. Itu tujuan Tuhan. Kalau iman setengah-setengah, tidak mungkin kita melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan atas kita. Tidak mungkin kita melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Kalau kita cuma hanya setengah-setengah kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita, mengajarkan kita. Bersabarlah. Amin. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Menyangkal keinginan kita. Ya, supaya kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus memperoleh 9 buah roh.
Itu orang Kristen Bapak Ibu. Supaya kita memperoleh iman yang sempurna. Seperti Abraham. Amin. Bapak kita. Itu standar kita menjadi orang Kristen Bapak Ibu. Waduh. Tapi sangat sedikit. Sangat sedikit. Bahkan mungkin tidak ada Bapak Ibu ya. Iman seperti Abraham ini. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, adakah iman kutemui di bumi ini? Masih adakah iman kutemui di bumi ini? Karena itu nubuatan, Tuhan tahu keadaan dunia hari ini sulit. Dengan keadaan dunia yang semakin hari ini semakin jahat. Waduh, betul-betul membutuhkan Tuhan itu lebih dari napas kita. Pujian tadi benar-benar tidak cuma hanya di mulut, tapi benar-benar kita membuktikan, kita mempraktekkannya dalam hidup ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan, gunung batu keselamatanku. Amin. Ya, itu dengan Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi, Engkau Allah, tetaplah Allah selama-lamanya Tuhan. Aku tetap mempercayai Engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkaulah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Tidak pernah menggoyahkan aku. Amin. Saya sering mengatakan itu kepada Tuhan. Aku tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau saya menghadapi yang namanya masalah yang begitu berat, saya katakan kepada Tuhan, aku tidak pernah tinggalkan Engkau Tuhan. Aku tidak akan pernah menyakiti Engkau Tuhan. Aku bersyukur dengan keadaan begini karena Engkau mengasihi aku Tuhan. Saudara, itu masalah yang saya alami begitu berat. Itu kayak lenyap seperti itu. Amin. Amin. Seperti orang yang melahirkan itu loh Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu yang pernah mengalami proses melahirkan, ya, sebelum melahirkan itu sakitnya, tapi setelah melahirkan itu lega. Amin. Seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, jangan putus asa Bapak Ibu, mengucap syukur. Ada satu kekuatan yang kita alami Bapak Ibu, yang kita rasakan di saat-saat kita berat, sulit menghadapi kehidupan ini. Yakin. Memang gak mudah Bapak Ibu. Tapi coba mempercayakan Tuhan. Memiliki iman. Memperoleh iman yang sempurna ini Bapak Ibu. Waduh, kalau kita semua ada di tempat ini. Makanya jemaat di tempat ini diajarkan untuk memperoleh iman yang sempurna. Amin. Amin. Betapa luar biasa kalau keluaran jemaat di tempat ini memiliki iman yang sempurna Bapak Ibu. Gila-gilaan dengan Tuhan. Saya udah lihat Bapak Ibu. Di sini ada beberapa orang yang terus dilatih, dididik di tempat ini. Ya. Betul-betul saya lihat nih gila nih orang. Betul Bapak Ibu. Dan itu membuktikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu benar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Benar-benar saya bilang luar biasa Tuhan. Tidak semua yang dapat itu. Dapat mutiara-mutiara dari Tuhan. Sehingga saya rindu Bapak Ibu. Kalau di tempat ini ada beberapa orang yang sudah
dilahirkan. Ya. Dalam pelayanan di tempat ini. Kami terbeban dengan jiwa-jiwa yang lain. Saya percaya satu orang dilahirkan akan melahirkan lagi. Amin. 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 Kalau di Palangkaraya ini, kalau di GSKI Bukit Raya ini sudah melahirkan, memiliki iman yang seperti Abraham. Waduh. Kita akan menjadi saksinya Tuhan. Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu jangan bilang, kok mukanya masem, rasanya tuh mana gue mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Orang Dayak, orang Kalimantan Tengah bisa menjadi saksi. Amin. Amin. Yuk kita berjuang. Ada, Bapak. Masih ada iman kutumi di Kalimantan Tengah Palangkaraya ini. Amin. Ada, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada, Bapak Ibu. Sebab itu anak-anak muda di tempat ini, anak-anak remaja di tempat ini. Yuk kita membina mereka, kita yang sudah diproses untuk hal ini. Akan melahirkan lagi orang-orang, anak-anak muda, generasi-generasi di tempat ini. Ini kita sudah mau buat Bapak Ibu. Yayasan di tempat ini. Untuk mendidik anak-anak muda ini. Kami sudah mulai lakukan ini. Mereka tidak cuma hanya diam duduk pegang-pegang HP di sini. Tidak boleh. Mereka harus dibina untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan hari ini mereka sudah mulai satu Nathan. Nanti ada Daniel. Dan ada Niko. Dan ada Niko-Niko yang lain. Amin. Amin. Dari anak-anak muda ini. Beri kemuliaan bagi Nathan. Semangat. Ya. Yang tadi datang ke gereja duduk. Bolak-balik. Waduh Tuhan, sedih saya lihat anak-anak seperti ini. Tuhan taruhkan ke saya. Buat mereka seperti ini. Kita buat mementoring. Ya, per 4 orang dari anak-anak yang sudah dididik bertahap. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita rangkul mereka. Bawa mereka dulu seperti ini sesuai dengan zamannya mereka. Sesuai dengan keadaan mereka. Jangan kita paksakan mereka firman habis mereka saudara. Ya, tapi ajak mereka dulu. Sesuai hikmat Tuhan. Saya lihat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ya. Ini kerinduan saya di tempat ini. Supaya anak-anak muda, anak-anak remaja ini tidak bermain yang aneh-aneh di luar sana. Ya, Bapak Ibu yang punya anak-anak muda, remaja, silakan. Daftarkan anak-anak saudara untuk ke sini. Akan dibina, bukan dibinasakan, tapi dibina. Amin. Karena mereka saya dengar zaman sekarang ini kalau anak-anak lulusan SMA itu yang diuji, yang dilihat itu karakter mereka. Kalau karakter mereka tidak terbentuk, tidak bisa masuk ke universitas yang berkelas, Bapak Ibu. Ya, karakter dulu. Mau jadi polisi harus berkarakter dulu. Kita harus membentuk karakter seperti karakter Kristus. Amin. Amin. Ya sebelum kita membina mereka, kita dulu dong dibentuk. Ada beberapa orang di sini yang sudah, puji Tuhan.
yang bisa membantu untuk anak-anak muda ini. Amin. Ini loh yang Tuhan taruhkan kepada pelayanan di tempat ini. Ya. Karena banyak anak-anak muda ini kalau salah dididik, waduh, zaman canggih seperti hari ini rusak. Tapi tidak terlambat bagi kita mendidik mereka di umur-umur mereka hari ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Yuk kita bina mereka dengan apapun fasilitas yang ada di tempat ini. Daripada mereka banyak main HP, lebih baik mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya, mereka dibawa, pasti mereka terbentuk karakter mereka. Dengan sendirinya Bapak Ibu. Mereka didisiplinkan di tempat ini. Dengan sendiri mereka akan bertumbuh dewasa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, sadar akan hal ini. Kalau kita tidak menyadari ini, tidak dari sekarang, ya, untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kita takut akan Tuhan ini, Bapak Ibu. Setiap jalan Tuhan pasti tunjukkan. Amin. Hari ini Tuhan tunjukkan, saya bilang pelayanan di tempat ini. Karena apa yang kami lakukan semua takut akan Tuhan. Mau melakukan gini, Tuhan ini benar enggak? Ya, orang bilang itu lebay, biarin. Tapi benar-benar Bapak Ibu, saya ingin semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan tunjukkan jalannya, seperti ini jalannya. Pelayanan ini seperti ini. Jadi yang saya katakan minggu lalu, pelayanan ini dibawa kemana? Ada tujuannya, amin. Sekarang Tuhan mulai membukakan tujuan pelayanan di tempat ini, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan sampai seterusnya, pelayanan ini akan ditunjukkan. Ini jalan, ini semua. Ini baru tahapan nih. Pelayanan ini seperti ini. Sudah tahu sekian tahun Bapak Ibu. Jadi pelayanan tidak cuma hanya sekedar hari Minggu ibadah pulang. Tidak tahu apa tujuan dari yang Tuhan kehendaki buat pelayanan. Yang Tuhan percayakan bagi setiap hamba-hamba Tuhan seperti saya hari ini sebagai gembala yang dipercayakan oleh Tuhan di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, ya, oleh karena anugerahnya Bapak Ibu, pelayanan ini mulai Tuhan bawa ke satu tujuan yang membahagiakan bagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, terus kita berdoa terus kepada Tuhan. Jangan sampai ya pekerjaan Tuhan ini, memang iblis tidak suka hal ini. Tapi kita percaya Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti melindungi dan membela pelayanan ini. Asalkan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita yang ada di dalam ini, jangan ada saling dengki, saling tidak mendukung satu sama dengan yang lainnya. Masing-masing hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, ya, untuk saling menunaikan tugasnya masing-masing. Dan itu pun Tuhan kasih tahu sama saya. Ini tugas ini. Ibu pendeta ini tugasnya. Semua ada bagiannya. Amin. Jadi tidak ada saling berdiam, tidak ada cuma namanya saja pendeta tapi tidak melakukan tugasnya. Betapa naifnya. Tapi pendeta di tempat ini semua ada tugasnya masing-masing. Bahkan aktivis ada tugasnya masing-masing.
setelah pulang kita sudah membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin. Karena kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, Bapak Ibu. Pasti. Kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sebab itu saya bersyukur pelayanan di tempat ini yang saya berjuang untuk ini, untuk berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga saya pulang menghadap tahta pengadilan, saya sudah melakukannya. Amin. Tinggal nanti kalau saya sudah dipanggil oleh Tuhan, ada yang menggantikan penerus di tempat ini. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ya jangan nanti orang tuanya, banyak pendeta ya. Orang tuanya dipercayakan satu pelayanan gitu. Setelah meninggal, enggak tahu. Enggak ada generasinya. Generasi maksud saya ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak gereja-gereja yang asal melayani ada. Tapi gereja itu tidak tahu dibawa ke tujuan kemana orang-orang yang ada, jemaat yang ada. Sehingga pulang nanti tidak membawa berkas. Tuhan bilang, mana? Siapa pendetamu? Kok dia tidak mengajarkan sesuai dengan yang aku kehendaki? Aku tidak kenal kamu. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Sebab itu inilah tanggung jawab kita di dalam pelayanan ini. Benar-benar ada, kalau saya sudah dipanggil oleh Tuhan, ada yang menggenerasikan. Ada yang menggantikan saya untuk meneruskan pelayanan ini. Amin. Amin. Saya percaya Bapak Ibu. Pasti ada. Karena hari ini selama saya hidup saya berjuang untuk hal ini. Tidak mungkin Tuhan tidak membela pelayanan di tempat ini. Walaupun kelihatannya sulit keadaannya kok pelayanan di sini kok seperti ini. Jangan lihat secara kasat mata Bapak Ibu. Amin. Semuanya Tuhan yang menilai apa yang kita lakukan. Sebab tidak mudah pelayanan seperti yang Tuhan kehendaki itu. Tidak mudah. 1000 jemaat. Tapi semuanya sebagai hanya sekedar datang hari Minggu pulang. Hanya berjemaat terdaftar di gereja. Supaya mati ada yang menguburkan. Ngapain? Tapi kalau ada 1, 2, 3 orang yang benar-benar sesuai yang Tuhan kehendaki, memiliki iman yang sempurna yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu baru pelayanan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki, pelayanan itu memang tidak mudah, saya katakan. Berat. Tapi mau tidak mau kita harus lakukan. Amin. Kalau kita sudah bisa berjuang dengan sendirinya ada orang yang akan mengikutinya. Amin. Amin. Saya percaya itu. 1, 2, 3 orang. Dari sekian jemaat di tempat ini ada 10 orang. 5 orang, gak usah ada 10. 5 orang yang benar-benar sudah. Benar-benar kuat. Otot rohaninya akan dibentuk, otot rohani ini kita akan mempersiapkan anak-anak remaja pemuda ini untuk menjadi kuat otot-otot rohani mereka. Amin. Untuk menjadi perwira kerajaan surga. Amin. Amin. Beri kemuliaan. Perwira-perwira itu harus memiliki iman yang teguh. Namanya aja perwira. Belum berperang sudah undur. Itu bukan perwira namanya. Pengecut. Hadapi tantangan, hadapi masalah. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung. Itu menjadi rongsokan nanti yang tidak dipakai. Bisa rongsokan
bisa dipakai untuk daur ulang, tapi sulit. Saya ingin jemaat di tempat ini benar-benar menjadi jemaat yang berkualitas. Amin. Siap. Berapa orang? 10. Tapi benar-benar berkualitas. Daripada 1000. Tapi tidak ada satupun yang berkualitas. Ngapain ngumpul-ngumpul orang? Capek. Saya benar-benar ya sebagai seorang hamba Tuhan tuh. Yang saya sedih itu apa Bapak Ibu? Yang saya pikirkan itu apa setiap hari, detik. Yang saya perkarakan di hadapan Tuhan. Apa ya? Mungkin ini sombong ya. Tapi terserah deh saudara untuk menilai lebay atau munafik, dan terserah Bapak Ibu menilai saya. Yang saya sedih apa Bapak Ibu? Kalau jemaat itu yang diajar di tempat ini itu enggak nurut, enggak bertumbuh. Sedih. Sedih saya. Apalagi kalau sudah bertahun-tahun bersama-sama diajarkan di tempat ini tidak bertumbuh. Sedih saya benar di hadapan Tuhan. Itu yang saya sedihkan Bapak Ibu. Itu yang saya sedihkan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan katakan berjuang. Amin. Jangan pernah menyerah. Terus berjuang. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya lihat. Pasti Tuhan akan membela pelayanan ini. Tidak mungkin pelayanan ini nanti kalau saya meninggal. Ya. Tuhan tidak ada orang yang menggantikan, tidak mungkin. Amin. Tidak mungkin. Sebab itu saya berjuang habis-habisan di tempat ini. Sampai selesai tugasku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung dan batu tetaplah Allah selama-lamanya. Pasti ada orang-orang yang akan menggantikan pelayanan di tempat ini. Yang sesuai dengan standarnya Tuhan, Bapak Ibu. Banyak gereja-gereja, pendetanya mati, gembalanya mati, kirim dari sana, pusat. Ya, belum tentu. Gereja yang seperti nanti ganti lagi. Kapan jadinya diganti-ganti? Saya tidak boleh diganti sebelum ada orang-orang yang siap di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya berjuang untuk itu. Tuhan, apapun harga yang dibayar. Ini tidak cuma ngomong toh Bapak Ibu. Itu setelah saya ngomong ini Bapak Ibu, saya diuji. Dan saya tahu. Dan tidak cuma ngomong. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu kita aja belum sampai bercucuran darah. Seperti Tuhan Yesus. Baru segini aja kita. Masa kita tidak mau? Saya bilang, Tuhan jangan ambil dulu sebelum pelayanan di tempat ini benar-benar ada orang-orang yang meneruskan pelayanan ini. Amin. Yang tidak mau ditinggal. Siapa yang mau? Amin. Siapa yang mau? Pasti ada. Ada. Dan saya lihat kok. Kadang-kala kita menyerah duluan. Ngeri duluan, takut duluan. Berarti saudara tidak percaya kepada Tuhan. Dia yang menolong kita, amin. Dia tidak mungkin kita berjalan sendiri. Tidak mungkin kita menderita. Pasti dia akan menolong kita melewati Roh Kudusnya, amin. Amin. Ya itu yang saya alami Bapak Ibu. Seberat-berat apapun. Kalau kita mau dia yang menopang kita, amin. Amin. Saya kagum, oh Tuhan saya bisa melewati ini. Terus lagi. Tuh gak ada cacat saya, amin. Malahan saya lihat tuh kemuliaan demi kemuliaan Tuhan yang saya lihat.
kepercayaan demi kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan melewati pelayanan di tempat ini. Amin. Saya melihat sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan buat pelayanan di tempat ini. Tapi iblis selalu manusia itu ya selalu melihat secara yang jasmani. Kalau melihat pelayanan ribuan yang datang, wah ini gereja benar diberkati. Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Hanya Tuhan yang bisa menilai. Sebab itu aku tidak mau, Rasul Paulus katakan, aku mau menjadi hamba Tuhan bukan hamba manusia. Artinya, aku mau hanya Tuhan yang menilai, yang memuliakan hanya Tuhan, bukan manusia. Minta pujian manusia buat apa? Sebab itu saya bersyukur. 2 hari yang lalu saya merenung seperti ini Bapak Ibu. Tuhan, saya bersyukur ya Tuhan, seandainya dulu selama hidup saya dari kecil sampai remaja, sampai menikah, sampai menjadi hamba Tuhan seperti hari ini dan hamba Tuhan banyak proses yang saya alami. Tidak ada pujian-pujian manusia terhadap saya. Tadinya saya membandingkan dengan orang-orang lain. Aduh enak ya hidupnya. Selalu dipuji. Siapa sih manusia itu yang gak senang dipuji? Pasti semua kita senang dipuji. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu. Di dalam kehidupan saya kalau saya renungkan gitu. Tidak ada pernah pujian itu dari keluarga. Malahan saya itu paling dikucilkan. Di pergaulan saya itu dikucilkan. Sampai menikah dan sebagainya. Tidak ada Bapak Ibu yang membuat saya itu jadi nyaman hidup di dalam itu. Ternyata ada maksudnya baik semuanya mendatangkan kebaikan. Kalau saya tidak melewati semua itu saya tidak seperti hari ini Bapak Ibu. Amin. Saya berani melakukan segala sesuatu. Sehingga membuat saya itu taat dengan Tuhan. Berani menerjang apapun. Gila-gilaan dengan Tuhan. Saya banyak sekali pindah sinode ini. Kadang-kala itu Bapak Ibu. Ini orang gila kali ini orang. Nah kalau hari ini saya tidak. Ini yang terakhir mungkin. Ya, ini yang terakhir bagi saya. Saya tidak mendapatkan kebenaran seperti hari ini. Amin. Bukan mengenal gitu ya. Tapi ada satu kekuatan saya melakukannya itu loh Bapak Ibu. Kesungguhan saya untuk melakukan ini. Takutnya dengan Tuhan kalau saya tidak melakukannya. Sehingga jalan yang kutunjukkan Tuhan yang menunjukkan jalan-jalanku hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kadang-kala manusia itu takut manusia sehingga dia tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Takut nanti diomongin orang apa. Hanya takut kepada manusia. Sehingga jalannya tidak ditunjukkan kepada yang ditunjukkan kepada Tuhan. Karena tidak takut Tuhan. Ini loh yang saya lihat penyakit yang ada di hidup manusia. Takut. Nanti kalau keluarga ini bilang apa, nanti dikatakan begini. Sehingga dia tidak melakukan kehendak Tuhan gara-gara dia pakai perasaan manusia. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Saya pun bukan kita tidak menghormati. Ada tempat-tempatnya. Kalau kita lebih, tadi pujian kita mengatakan, ku perlu kau lebih dari nafasku. Apa gunanya tuh? Kita ngomong gitu. Kalau prakteknya,
tidak kita buktikan. Tuhan dulu, Bapak Ibu kita hormati. Carilah dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Saya untuk melakukan tugas saya sebagai hamba Tuhan. Kalau ada saudara saya untuk menghambat saya bilang tidak. Saya sering loh diperhadapkan dengan begitu. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Oh kamu begini. Tidak. Saya hanya takut kepada Tuhan. Kalau urusan saya untuk kepentingan Tuhan, untuk saya menunaikan tugas saya sebagai hamba Tuhan, saya dihalangi, saya dipengaruhi dengan masalah-masalah keluarga atau apapun. Kadang-kadang keluarga ini bisa menakut-nakuti kita loh, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Akhirnya apa? Rusak semuanya. Saya hari ini karena berani Bapak Ibu, saya percaya anak cucu saya akan memiliki bumi ini. Amin. Amin. Kok gak ada amin sih? Tadi firman Tuhan loh. Saya melihat itu Bapak Ibu. Anak menantu kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Itu dulu, jangan selalu, tapi banyak orang itu ya, kalau anaknya tidak menjadi pengusaha sukses, menjadi dokter, sedih. Tapi dia tidak sedih kalau melihat anak cucunya takut akan Tuhan. Kita harus bersyukur kalau mereka takut akan Tuhan. Itu harta kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Itu yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Jangan mewariskan deposito, harta. Tidak salah saya katakan. Tapi banyak pada umumnya orang mewarisi apa? Harta. Tidak mewarisi teladan orang tua, takut akan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu anak cucu kita. Kita tinggalkan itulah harta kita. Amin. Keselamatan. Nanti kita ketemu di langit baru dan bumi yang baru. Jangan sampai kita tidak masuk langit baru, bumi baru, anak kita pun tidak masuk. Bablas anginnya. Habis. Itulah mengerikan. Cari apa yang kita cari di dunia ini. Habis semua kok. Ngengat dan karat akan merusaknya. Saya selalu katakan orang yang mencari harta mati juga. Enggak dia bawa kok. Dan anak-anaknya pun karena dididik dengan seperti itu. Enggak dibekali dengan rohani karakter Kristus. Rusak. Enggak keren. Ngapain dididik di sini? Enggak keren katanya. Enggak sosialita. Yang engkau ije sosialita ete. Tame surga, tame neraka. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan ingatkan kepada kita pada saat hari ini. Saya percaya Bapak Ibu akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pasti masih ada orang-orang yang disisakan oleh Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan tadi? Tanda tanya. Tanda tanya. Ulang ayat ini.
Mazmur 25 ayat 12. Jangan sampai ada tanda tanya nggak ada yang jawab. Ya. 12. Dapat? Itu Bapak Ibu. Kita baca bersama dan menjawabnya Bapak Ibu juga dengan iman Bapak Ibu. Amin. Berdiri dong. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Sampai tanda tanya aja dulu ya. Baru jawabannya kepadanya Tuhan itu ya. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jawab. Tunggu, aku enggak suruh itu. Jawab dalam hati. Ya, 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Bapak Ibu jawab dalam hati. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh, ini jawabannya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jawab. 1, 2, 3. Itu aja Bapak Ibu sulit nangkap loh. Apalagi melakukannya. Cuma membaca aja sulit ya Pak. Apalagi melakukannya. Takut akan Tuhan tadi. Tidak cuma hanya di mulut bilang takut akan Tuhan. Amin. Itu loh buktinya. Tuhan tidak berikan kecerdasan ini. Belajar. Takut akan Tuhan sehingga kita diberikan kecerdasan. Untuk menangkap segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini tadi. Saya mengundang untuk takut akan Tuhan tadi kita angkat pujian ini sebagai doa kita mencari hadiratnya, mencari wajahnya. Kita selalu merindukan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu hafal pujian ini dengan iman. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ku
nyanyikan ini lebih lagi. Ku perlukan lebih dari nafas. Lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Angkat kedua tanganmu, katakan ku perlu Engkau Tuhan. Lebih dari nafasku. Haleluya. Ku perlukan lebih dari darah dalam. Terus Bapak Ibu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Engkaulah kehidupan, Amin. selamanya kehidupan. Lebih sungguh-sungguh katakan ku perlukan. Haleluya. 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 Amin. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlukan lebih dari nafasku. Ku perlukan lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlukan Lebih dari nafasku. Amin. Lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlukan lebih dari nafasku. Ku perlukan lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlukan lebih dari Amin. nafas. Saya mengundang Bapak Pendeta Israel Roland. Lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Engkaulah kehidupanku Tuhan. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Benar Tuhan Elohim Yahweh, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami saat ini, yang menunjukkan jalan kepada kami, yang membuat kami tahu tujuan hidup kami, orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Biar firman memberikan pencerahan bagi tubuh, roh, dan jiwa kami. Untuk kami sebagai orang Kristen sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa untuk Ibu Gembala kami yang terkasih Tuhan. Berikan terus hikmat, visi, misi yang dari Tuhan. Pertajam Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan terlalu menyertai, memberkati, melindungi, damai sejahtera dan sukacita. Untuk Tuhan melaksanakan tugas yang besar yang sudah Tuhan tetapkan bagi Ibu Gembala kami, bagi gereja di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, langit tak terbatas Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin lakukan melalui hamba-Mu ini, jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat ini juga Tuhan berikan kesatuan hati. Tuhan berikan urapan yang sama Tuhan. Tuhan berikan hati yang sama. Tuhan berikan beban yang sama, sukacita yang sama juga untuk kami boleh bersama-sama membawa visi dan misi yang dari Tuhan, membawa apapun yang Tuhan izinkan dan Tuhan inginkan untuk kami lakukan, untuk kami layani di tempat ini bersama-sama. Juga untuk jemaat-Mu, kami karena percaya Tuhan mengasihi setiap jemaat yang ada di tempat ini, maupun yang tidak sempat hadir saat ini. Dimanapun mereka berada, kami juga berdoa untuk mereka saat ini. Apapun yang sedang mereka hadapi, segala sesuatu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tapi Tuhan ingin mendewasakan kami jemaat GSKI di Bukit Raya ini Tuhan. Tuhan izinkan itu semua terjadi supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, supaya kami semua jemaat tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kami dan memberikan segala sesuatunya yang kami butuhkan dalam hidup ini sampai di langit baru dan bumi baru nanti. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini bersatu hati. Kami berdoa syafaat untuk Indonesia di saat-saat yang genting ini, memasuki tahun politik pemilihan presiden ini Tuhan. Kami berdoa mulai dari saat ini, karena kami tahu tidak ada satupun pemimpin kalau tidak dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk keamanannya Tuhan. Kami berdoa untuk semuanya proses yang berlangsung Tuhan, baik masa kampanye, baik masa pemilihan nanti tanggal 14 Februari. Kami yakin dan percaya Tuhan melihat Indonesia saat ini, dan Tuhan memberkati Indonesia, dan rancangan Tuhan terjadi bagi negara kami yang tercinta Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga untuk Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota dan semua jajarannya, kami berdoa, kami berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di Kalimantan Tengah dan Palangkaraya ini juga, Tuhan berkati Tuhan, satukan hati kami Tuhan untuk mengabarkan Injil kebenaran Tuhan di kota ini dan Kalimantan Tengah ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa, ungkapan syukur dan syafaat kami alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Lingkupi aku dalam hadirat-Mu, awan kemuliaan sekarang ku rasakan. Bawaku masuk ruang kudus-Mu ya Bapa, sujud menyembah-Mu, di hadapan-Mu Allahku. Lingkupi aku dalam hadirat-Mu,
awan kemuliaan. Sekarang ku rasakan bahwa